Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah diizinkannya organisasi kemasyarakatan alias Ormas untuk mengelola usaha pertambangan disambut antusias oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ormas keagamaan terbesar di dunia itu akan membuka lembaran baru melalui badan usahanya untuk menjadi salah satu pengelola tambang batu bara. Hal itu membuat publik bertanya-tanya, apa urgensi dibolehkannya Ormas untuk mengelola tambang? Kemudian ada polemik terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang kembali mendapati penyimpangan belanja perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dari 46 kementerian dan lembaga sebesar 39,26 miliar rupiah pada 2023. BPK juga secara gamblang mengategorisasikan temuan penyimpangan itu, mulai ketiadaan bukti pertanggungjawaban, ketidaksesuaian ketentuan dalam belanja perjalanan dinas hingga perjalanan dinas fiktif. Lalu informasi terakhir ini mengenai Timnas Indonesia yang berhasil mencetak sejarah usai lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejarah ini tercipta setelah skuad Garuda menyudahi perlawanan Timnas Filipina dengan kemenangan 2-0 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 Juni 2024. Laga itu sendiri disaksikan oleh Presiden Jokowi beserta 70.000 penonton yang terus memberikan semangat sepanjang pertandingan. Kesemua informasi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya Rustulandari. Inilah berita selengkapnya. Dan saya kemarin atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Setujukah tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setujukah tidak? Kalau ada yang tidak setuju, kalian mau apain dia? Nah apa? Nah kemudian ditawarkan, kalau Ormas mau silakan ambil, silakan mengajukan permohonan. Nah, barang sudah ditawarkan begini masa nggak mau? Sampean ditawani gedok aja mau, ditawani tambang. Ya, kita maulah, kita ajukan Kenapa? Karena kita butuh. Kita jelas butuh, ini desperate ini ya, orang ini udah melarat berapa lama ini sampai imajinasi kaya aja nggak punya. Masa imajinasi untuk mengembangkan sumber daya NU kok iuran warga, ini gara-gara kelamaan melarat nggak punya imajinasi. Nah ini, kalau asal usulnya beres, nah berarti sudah selesai satu masalah toh. Berarti asal usulnya halal, nggak nyolong ini. Nah kemudian masalah berikutnya gimana cara mengelolanya supaya tidak haram, kan gitu. Ya kita atur nanti supaya kita kelola dengan cara yang tidak haram. Apakah kita punya kapasitas, punya kemampuan profesional untuk itu? Ini kalau ada yang ngomong begitu itu saya sebetulnya, ya orang NU itu kalau melaratnya lama ya iya gitu ya. Tapi kalau pinternya kan ya pinter. Ini bukan orang goblok-goblok ini. Kita sudah punya kapasitas profesional untuk itu. Tidak percaya nanti lihat, masa kita belum jalankan udah dibilang nggak profesional gimana? Urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan terus dipertanyakan. Pertanyaan itu mengemuka karena faktanya sejauh ini hanya satu ormas, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU yang sudah menyambut positif kebijakan tersebut. Di sisi lain, kebanyakan ormas keagamaan lainnya menolak.
tawaran konsesi dari pemerintah tersebut. Ada yang tegas menolak seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan alias HKBP. Adapun Muhammadiyah konsisten menyatakan akan menimbang baik buruknya terlebih dahulu, meskipun pada ujungnya nanti kabarnya mereka juga bakal menolak. Gelombang penolakan ini semakin memperkuat pendapat publik yang sejak awal meragukan niat baik di balik penerbitan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024 lalu. Apa niat sesungguhnya dari pembukaan opsi pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan? Bukankah urusan pengelolaan bisnis tambang dan fokus tugas ormas keagamaan dalam hal pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, serta penjagaan moralitas bangsa itu ibarat utara dan selatan yang tidak bisa ketemu? Jika dipaksakan, mungkin akan lebih banyak mudorot ketimbang manfaatnya. Alasan pemerintah bahwa dengan pemberian izin kelola tambang itu ormas keagamaan bisa mempunyai sumber penghasilan baru untuk membiayai program-program organisasi juga kurang bisa diterima publik. Ormas bukanlah lembaga profit yang harusnya punya sumber penghasilan raksasa untuk membiayai kegiatan mereka. Apalagi kalau mesti mengeruk pendapatan dari bidang yang bukan menjadi wilayah keahlian mereka. Belum lagi kalau kita bicara sektor pertambangan, hampir tidak ada pertambangan di Indonesia yang tidak berdampak buruk atau merusak lingkungan setelah dieksploitasi. Dalam konteks tersebut, ormas keagamaan sesungguhnya harus dihadirkan untuk menggelorakan keberlanjutan lingkungan. Posisi mereka adalah untuk mendampingi bahkan mengadvokasi para korban praktik penambangan yang abai terhadap kelestarian lingkungan tersebut. Lantas, apakah arif kalau mereka yang mestinya melindungi masyarakat dan lingkungan dari efek buruk penambangan malah terjun langsung sebagai pengelola tambang? Inilah nih yang menjadi concern sejumlah ormas yang menolak izin konsesi tambang. Mereka lebih menjadikan kearifan fungsi dan posisi itu sebagai pertimbangan utama ketimbang berpikir soal keuntungan jangka pendek yang akan mereka dapat dari bisnis tambang tersebut. Sepatutnya pula itu menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak memaksakan kebijakan yang alih-alih menyejahterakan ormas malah berpotensi menyeret mereka ke dalam kubangan kotor pengelolaan tambang. Ormas agama semestinya dikuatkan dalam fungsinya sebagai penyelesai masalah bangsa, bukan malah dimasukkan menjadi bagian dari masalah bangsa. Karena itu, kiranya sungguh tidak elok jika pemerintah beralasan menjadikan tawaran izin konsesi tambang itu sebagai bentuk perhatian dan penghormatan kepada ormas-ormas keagamaan yang selama ini dinilai telah berkontribusi besar dalam pembinaan dan pemberdayaan sosial keumatan. Langkah ini tanpa disadari justru akan mendegradasi peran dan fungsi ormas keagamaan. Belum lagi prasangka buruk publik bahwa ini merupakan upaya pemerintah untuk mengambil hati bahkan menjebak ormas keagamaan agar mengecilkan suara kritis mereka terhadap pemerintah sudah kadung mengemuka. Pemerintah mesti segera menjawab prasangka itu, setidaknya dengan tidak ngotot mengeksekusi kebijakan tersebut tanpa kajian yang lebih mendalam lagi tentang urgensi memberi konsesi. Dan ya, tentunya kita masyarakat salut sih dengan ormas keagamaan yang dengan tegas menolak urus pengelolaan tambang tersebut. Menolak lebih baik loh daripada terjebak, karena bayangkan kalau seandainya terjadi korupsi, pasti nanti agama yang akan ternodai. Dan ya janganlah pemerintah membungkus bisnis dengan kedok agama. Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis ya komentarnya. Kita beralih ke informasi lain, ini soal perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas adalah hal yang dinantikan bagi sebagian pekerja. Pasalnya, perjalanan dinas bisa menjadi momentum untuk rehat atau healing di sela-sela pekerjaan, apalagi kalau lokasi dinasnya berlangsung di luar kota yang eksotis dan belum pernah dikunjungi. Selain itu, perjalanan dinas tentu akan memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi pekerja karena mendapatkan honor untuk bekerja di luar kota atau luar negeri. Para pekerja bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Pertama, dari sisi pengeluaran karena untuk perjalanan ditanggung kantor. Kedua, dari sisi pemasukan mendapatkan uang saku. Sayangnya, ada saja orang berpola pikir koruptif yang memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkaya diri sendiri.
Nilai rupiahnya mungkin tidak terlalu bombastis, tapi bisa dilakukan berulang kali. Bagi aparat sipil negara, besar atau kecilnya jumlah biaya perjalanan dinas yang diakal-akali tetaplah disebut korupsi. Itu tetaplah penyakit yang bila didiamkan akan menjadi pembenaran. Seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang kembali mendapati penyimpangan belanja perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil atau PNS sebesar 39,26 miliar rupiah pada 2023. Jumlah itu didapat dari 46 kementerian dan lembaga. Wow. BPK juga secara gamblang mengategorisasikan temuan penyimpangan itu, mulai ketiadaan bukti pertanggungjawaban terjadi di 14 kementerian dan lembaga senilai 14,7 miliar rupiah, ketidaksesuaian ketentuan dalam belanja perjalanan dinas terjadi di 38 kementerian dan lembaga senilai 19,6 miliar rupiah, perjalanan dinas fiktif terjadi di 2 kementerian dan lembaga senilai 9,3 juta rupiah, hingga permasalahan lainnya di 23 kementerian dan lembaga senilai 39,2 miliar rupiah. Temuan perjalanan dinas fiktif berlangsung di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan Kementerian Dalam Negeri. Temuan itu tentu sangat mempermudah aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Pidanakan saja aparat birokrasi nakal dan hendak mempermainkan keuangan negara demi pribadi mereka. Di sisi lain, temuan BPK itu juga menjadi sebuah ironi. BPK bukan baru kali ini mendapati temuan penyimpangan perjalanan dinas. Upaya menilap duit perjalanan dinas seakan selalu berulang dari era ke era. Lembaga auditor negara sudah bolak-balik mendapati permainan di seputar perjalanan dinas itu. Pelakunya juga beragam, mulai jajaran birokrat karir, anggota legislatif, hingga mantan menteri. Modus mereka juga 11-12 alias mirip-mirip, yakni membuat perjalanan dinas fiktif atau peserta fiktif perjalanan dinas. Jadi, entah kegiatan, entah pesertanya yang gaib, asal ada laporan semua beres. Secara sistematis, para pelaku juga mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Baik itu nota dinas, surat perintah tugas, kwitansi, nota pencairan perjalanan dinas, tiket transportasi, maupun tagihan pembayaran hotel. Dari berbagai kasus, permainan itu melibatkan beberapa orang di struktur birokrasi. Bawahanlah yang biasa mempersiapkan berbagai hal itu. Mereka seakan tidak berdaya menghadapi keinginan atasan, bahkan sampai mengalahkan prinsip kepatuhan atas hukum. Para bawahan seakan berupaya memenuhi keinginan dan arahan pimpinan mereka meski tahu salah dan melanggar hukum. Karena itu, birokrasi kita pun belum beranjak dari watak patrimonial, yakni serupa dengan lembaga perkawilaan. Hubungan mereka adalah antara gusti dan kawula. Bila terjadi korupsi di jajaran atasan, akan menjalar dan melibatkan sampai bawahan. Dengan kata lain, korupsi beramai-ramai. Dalam menangani korupsi massal, publik tinggal berharap pada kerja aparat penegak hukum. Masyarakat tidak mempersoalkan apakah ditangani kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK. Nilai penyimpangan juga jangan dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas. Jangan sampai terjadi pembiaran karena nilai penyimpangannya terkesan kecil secara persentase. Sekecil apapun yang disimpangkan adalah uang negara, uang yang dikumpulkan dari rakyat juga. Di negara yang bersih dari korupsi tidak ada toleransi perilaku korup berdasarkan besar kecilnya uang negara yang ditilap. Penegak hukum juga jangan sekedar menunggu bola memantul. Kini aparat hukumlah yang menjadi kunci. Apalagi temuan BPK diyakini hanyalah fenomena gunung es. Karena masih banyak kejadian yang belum terungkap. Jangan cuma menjadikan jargon birokrasi bersih sekedar kata-kata, jadikan ia hidup dalam kenyataan. Dan tentunya ini bukan rahasia umum lagi ya kawan, inilah kalau perjalanan dinas ini pasti ada culasnya. Ini temuan juga jangan cuma bicara data saja, karena sekecil berapapun rupiahnya tetap saja mereka yang menilap uang perjalanan dinas ini adalah maling. Jadi penegak hukum, mana tindakannya? Mau nunggu meledak dulu itu gunung es?
Timnas Indonesia mencatat sejarah dan lolos ke ronde ketiga usai memenangkan duel atas Timnas Filipina pada matchday ke-6 penyisihan grup F ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024. Lolos ke ronde ketiga, skuad Garuda otomatis menyegel satu tiket ke putaran Piala Asia 2027. Skor akhir 2-0 untuk membawa Garuda lolos sebagai runner-up grup F dengan poin 10 dari 6 laga, hasil 3 kali menang, sekali imbang, dan 2 kali kalah. Diperkuat pemain naturalisasi baru Calvin Verdong sejak menit-menit awal, skuad Garuda, demikian julukan Timnas Indonesia, langsung memperagakan permainan cepat dan mengancam kiper Timnas Filipina yang dijaga Kevin Mendoza, pemain yang ikut mengantarkan Persib Bandung juara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Tom Hey yang menjadi motor serangan skuad Garuda pada menit kelima sukses memberikan umpan ke Ragnar Oratmangun, namun hanya menghasilkan sepak pojok. Tekanan di menit-menit awal skuad Garuda memaksa pemain Filipina bertahan. Pun peluang yang didapat Marcelino Ferdinand 2 menit berselang, asis Tom Hey dari sisi kiri pertahanan Filipina disundul Marcelino, namun datangnya bola masih lemah dan bisa diamankan Mendoza. Laga berjalan 10 menit, rapatnya para pemain Filipina di wilayah permainannya masih cukup menyulitkan anak asuh Sinteyong menembus gawang. Beberapa kali upaya tendangan spekulasi dilakukan Tom Hey dan Justin Hubner, namun belum menemui sasaran. Calvin Verdong mendapat peluang perdananya untuk Timnas Indonesia pada menit ke-18. Sayang, sepakan keras kaki kirinya belum bisa menjebol gawang Filipina. Upaya Marcelino juga kembali digagalkan kiper yang mengantarkan Persib Bandung juara Liga 1 beberapa pekan yang lalu. The Ascals, julukan Timnas Filipina, merespon lewat upaya sepakan jarak jauh Kevin Ingreso, namun masih jauh dari sasaran. Tom Hey memecah kebuntuan untuk skuad Garuda pada menit 31 lewat sebuah serangan. Tom Hey melepaskan tembakan terukur dan bola mengarah ke tiang jauh tanpa bisa dihalau Mendoza. Skor 1-0 untuk Indonesia disambut gemuruh 70.000 penonton yang memenuhi GBK, termasuk Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi yang melonjak kegirangan dari tribun VVIP. Upaya Ragnar di posisi yang juga nyaris sama dengan Tom Hey hampir membuat Indonesia menggandakan keunggulan. Namun bola tendangannya masih di atas mistar gawang Kevin Mendoza. Hingga peluit panjang tanda turun minum, skor 1-0 tetap bertahan untuk keunggulan skuad Garuda. Babak kedua, skuad Garuda masih menguasai jalannya laga. Sejumlah tekanan berhasil membuat situasi berbahaya, terutama serangan yang dibangun Verdong. Akhirnya, Rizky Ridho membuat skuad Garuda menjauh dengan golnya lewat sundulan, memanfaatkan umpan bola mati Nathan Joaon pada menit 56. Skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Indonesia. GBK kembali bergemuruh. Pergantian dilakukan Sinteyong untuk menyegarkan lini serang. Yakob Sayuri, Ivar Jenner, dan Pratama Arhan dimasukkan menggantikan Nathan, Verdong, dan Struik. Sejumlah peluang kembali didapat skuad Garuda. Sundulan Bang Jai masih memetur mistar usai menerima umpan sepak pojong Tom Hey pada menit 68. Hingga peluit panjang ditiup wasit Rustam Lutfulin asal Uzbekistan, tak ada lagi gol tambahan. Raihan 3 poin cukup membawa Indonesia akan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus meloloskan Timnas Indonesia ke putaran Piala Asia 2027. Ini menjadi pencapaian terbaik Timnas Indonesia sejak kualifikasi Piala Dunia zona Asia menggunakan 3 babak atau 3 ronde plus 2 ronde tambahan. Pencapaian terbaik Indonesia adalah saat pra Piala Dunia 1986 Meksiko lolos ke subgrup namun harus tersingkir oleh Korea Selatan. Pada ronde ketiga nanti, undian akan menempatkan 18 negara ke dalam 3 grup. Setiap grup diisi 6 tim dan setiap tim akan memainkan laga home and away. Juara dan runner-up grup akan memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat ketiga dan keempat di ronde ini akan digabung lagi ke dalam 2 grup untuk menjalani ronde keempat. Juara grupnya akan lolos otomatis ke Piala Dunia, sementara runner-up akan memainkan laga playoff di ronde kelima untuk memperebutkan 1 tiket lagi. Dan tentunya kita masyarakat Indonesia bangga banget ya atas capaian Timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Luar biasa banget nih ngomong-ngomong era Sinteyong ini ya. Inilah bukti kebangkitan Timnas Indonesia. Terus berjuang dan tetap semangat Timnas Indonesia. Mana ganteng-ganteng lagi kan yang sekarang. Aduh, kita tunggu kemenangan-kemenangan selanjutnya insya Allah ya.
Demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe ya kawan ya. Anda pun juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains dan teknologi, liputan haji hingga informasi hiburan dan gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Restulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.